Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam kemurahan Allah kita bisa berkumpul bersama-sama hari ini. Saya mengucapkan selamat Hari Mama. Wah, luar biasa ya. Maka mama-mama semua pakai baju merah. Tadi saya bilang Pak Chandra kenapa pakai baju biru, katanya bukan mama-mama katanya. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersuka cita di dalam Tuhan, untuk masuk dalam ibadah. Saya mengundang kita semua berdiri, kita akan masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat panggilan beribadah. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau menaikkan pujian pengagungan kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, yang kita sembah dan kita puji. Kita naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Tiga
ambil waktu sejenak. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sepanjang minggu yang kita lalui. Memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang memenuhi panggilan-Mu untuk datang beribadah, untuk bersekutu bersama saudara-saudari seiman kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih-Mu yang nyata di sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau di dalam hidup kami, Engkau memberikan seorang mama yang mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami. Mama yang rela berkorban, mama yang membesarkan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau menolong setiap mama di tempat ini yang Engkau percayakan anak, boleh memberikan hati mereka, kasih mereka untuk membesarkan anak-anak mereka dengan kasih-Mu, dengan kekuatan dan kesabaran yang daripada Engkau. Dan boleh mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Bapa, kami juga sebentar lagi akan belajar firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh kedua hamba-Mu, Ibu Hana Sanjaya dan Ibu Chin Siungo. Kiranya Engkau mengurapi kedua hamba-Mu ini, memimpin hamba-Mu, memberkati hamba-Mu di dalam membawakan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Bentuk terus hidup kami, perbaharui hidup kami seperti yang Kau kehendaki ya Bapa. Bapa, kami juga mohon ampun ya Tuhan, untuk segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami yang mendukakan Engkau, yang mendukakan sesama kami. Kiranya Tuhan, Engkau sucikan layakan kami untuk boleh menyembah-Mu, Allah yang Maha Suci, Maha Kudus. Kami bersyukur dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh datang menyembah, memuji Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Berikan kami hati yang lembut yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami semua rindu ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi pembawa damai-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Allah kami yang kami sembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan dalam sepanjang abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita memperingati Hari Mama
Saya mengucapkan selamat hari Mama kepada mama-mama di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai. Dan mari kita memberi salam kepada kiri kanan, mengucapkan selamat hari Mama kepada mama-mama yang ada di sekitar kita. Hidup ini adalah anugerah. Kita akan menyanyikan satu pujian semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bukan karena kekayaan kita. Kita dipilih, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipakai olehnya. Namun semua karena anugerahnya. Kebaikanmu bukan
baca bacaan bertanggapan responsoria yang diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 2 sampai 9. Dalam perlindungan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Pandanglah dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-9, mari kita bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Hana Sanjaya dan akan diterjemahkan oleh Ibu Chin Siungo. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu pujian, Pembawa Damai-Mu. Pujian ini diciptakan oleh Romo Adrian Adirejo. Dan pujian ini berisi doa Santo Fransiskus. Pujian yang indah yang boleh kita hayati kata demi kata. Dan kiranya pujian ini juga menjadi doa kita. Agar kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Mari kita naikkan pujian ini, Pembawa Damai-Mu.
kami menerima. Dengan mengampuni, kami juga diampuni. Dengan menyangkal diri, kami temukan hidup baru. Dengan mati suci, kami dilahirkan dalam hidup kekal. Kami persilakan Ibu Hana Sanjaya. Selamat pagi semuanya. 大家早上好， Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami memperingati Hari Mama. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi perempuan sama seperti Tuhan mengasihi laki-laki. Tuhan mengasihi kami begitu rupa. Tuhan menunjukkan banyak hal di dalam firman-Mu. Betapa Engkau menaruh perhatian dan kasih sayang kepada setiap perempuan yang dianggap lemah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Buat kami mengerti dan memahami. Berikan kami hati-Mu sehingga kami boleh paham apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah firman ini bukan sekedar informasi yang indah, yang bagus, tapi firman ini boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Disiong ceme ping an. Semuanya sehat-sehat. 大家都健康。 Oke, kita sangat bersuka cita karena hari ini adalah Hari Mama. 我们非常的高兴，因为今天是母亲节。 Ya, boleh ditampilkan slide-nya. Tema hari ini adalah wanita pembawa damai. 我们今天的主题就是带来平安的女人。 Ya, lagu yang tadi kita nyanyikan begitu indah ya. Biarlah saya menjadi orang yang mengerti daripada orang yang ingin dimengerti orang lain. 刚才的音乐很好。 Ya, singkat ya, henhao doang. Oke, lalu dikatakan bahwa ketika kita ingin diperhatikan, biarlah kita lebih memperhatikan. 当我们需要被关怀的时候，我们就要去关怀别人。 Saya berharap jemaat GKJ Sunter dan wanita-wanita yang pernah mendengarkan khotbah saya melakukan hal yang dinyanyikan oleh lagu tadi. 我很盼望我们神都会堂的会友们，今天的心情就像刚才我们所听到的音乐一样。 Oke, perkenalkan nama saya Hana, suami saya Agus Sanjaya, pendeta Agus Sanjaya. 自我介绍，我是哈娜传道，我的丈夫是 Agus Sanjaya. Agus Sanjaya Shen 牧 Ying 师。 Liang Musa. Ya, oke, kami mempunyai 3 orang anak. 我们有3个孩子， Ya, yang pertama itu usianya baru ulang tahun tanggal 8 kemarin, usianya 25 tahun. 最大的是今年25岁了。 Ya, lalu yang kedua itu yang pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan berusia 22 tahun. 最大的是男孩，第2个是女孩，22岁。 Rahona yang Tisan ke itu usianya 16 tahun laki-laki. 第3个呢是男孩，16岁。 Jadi saya adalah seorang mama mengalami hal yang sama seperti mama-mama di tempat ini ya. 我呢是一位母亲。 Apakah kita sama seperti lagu yang diharapkan tadi? Ini ada beberapa klip. Ternyata perempuan itu seperti ini ya. Oke, boleh ditampilkan?
ini siapa? Ya. I'm coming in. Nah, ibunya masuk, 母亲进来了。 dia mau ambil gelas dan ini reaksinya ya, nggak usah diterjemahkan, udah mengerti ya? How long have I been asking you to tidy this room? Yeah, it's just a few clothes. This is disgusting. Why do I have to do everything in this house? All right, Mum, don't be so dramatic. What's that? What's what? What is that? It's a How mug. many times do I have to ask you to bring your mugs down from your bedroom? I'll do it. Chill. It's just that this isn't good enough. This isn't good enough. I work so hard on this house, and the only place that I ask you to keep clean is your own bedroom. Ya, jadi mamanya ini sebenarnya mau ambil gelas aja, tapi marahnya kemana-mana. Pigsty. I didn't raise a pig. Did I raise a pig? It stinks in here. It smells like crap. How long's that been there? Ya, I don't know. It's crusty. Bring your washing down. I do your washing. All I ask is that you just... ya, mamanya sampai bilang, aku tidak membesarkan seekor babi katanya ya. 他的妈妈就这样说：“我不是像养一头猪这样把你们养大。” Siapa yang suka marah-marah seperti itu? 谁会像他那么发脾气的？ Ya, saya dulu begitu ya, marah-marah karena saya orangnya rapi begitu. 我以前也是这样子，因为我是一个爱干净的人，爱整洁的人。 Tapi sekarang saya tidak begitu marah-marah lagi, tapi sedikit ada marah-marah juga. 但是现在我不再发那么大脾气了，但是还有一点点小脾气。 Nah, sekarang film yang kedua nih. Perempuan itu sebenarnya adalah orang yang luar biasa, tapi ternyata dia pembuat masalah ya. Halo yang baju merah. Nah, ini rebutan rendang. Udah cantik nggak peduli ya. Ibu tuh yang gak tau malu. Situ mau kasih makan orang sekampung. Terserah saya. Nyerobot antrian aja. Ibu yang norak. Kayak orang kelaparan. Enak aja. Seru ya. Iya. Nah, ini yang kedua, suka bungkusin makanan waktu pesta. Nah, padahal lagi antri panjang. Tapau, Pak. Nah, dia diingetin sama teman perempuannya. Dia malah marah ya. Kamu nggak sopan katanya. Itu dia diingetin, dia malah lebih galak ya. Rame deh. Nah, ini kalau ngambek nih, dia turun di jalan tol, jalan kaki. Wah, terlalu cepet ya. Oke. Nah, ini berantem dengan pelayan swalayan. Pembeli dengan pelayan swalayan. Ya, hajar terus sampai bonyok ya. Oke. Kalau dari klip film tadi, menurut saudara, apakah itu perempuan pembawa damai? 根据刚才的那个影片，那个女人是否带来平安呢？ Halo para pria, apakah kau menemukan 1-2 orang seperti yang di video itu di rumah? 对男生来说，你在你们的家里是否有一个或者两个像刚才的女人一样？ Satu kali ada sepasang suami istri, mereka sudah lama menikah dan mereka terlihat tua begitu. 有一对夫妇，他们结婚已经很久了，看起来有点老了。 Lalu ada seorang YouTuber bertanya kepada istri yang sudah tua itu dengan pasangannya yang ada di taman. 然后呢，在那个花园里呢，就有人问这对夫妻。 Lalu ditanya, apa rahasianya kamu menikah begitu lama? Kalian suami istri kan? Ya, saya suami istri, kata istrinya. 你们是不是夫妻？你们有什么秘密吗？ Lalu ya bagus terjemahannya ya, ada rahasianya apa gitu ya. Nah, lalu istrinya menjawab seperti ini, ya kita harus pengertian. Oh, dia jawab panjang sekali seperti biasanya wanita. 然后妻子呢就回答，用很
很长的话语来回答。 Nah, lalu giliran suaminya yang ditanya, apa rahasia engkau terus bertahan dalam pernikahan? 然后就问那个丈夫的，你们结婚的秘诀是什么？ Yuk yang baju merah jawab karena ini sudah saya sampaikan waktu lalu. 请孙红一的回 Apa 答。 jawabannya? Budek? Iya, jawabannya adalah apa yang dia katakan jawabnya iya. Iya. 回答他的回答就是是。 Ikutin aja maunya istrinya katanya. 我们只要顺从他妻子的要求。 Ayo bapak-bapak wajahnya cerah sedikit ya karena hari ini saya akan membela bapak-bapak. Oke. 弟兄们， Oke. Cerah sedikit ya wajahnya ya. 请你们开心吗？开朗一点，开朗一点。 Iya, oke. Ternyata perempuan itu sebenarnya diciptakan Tuhan luar biasa, tapi itu kita suka main-main ya. 其实呢，女人是神特别的创造。 Saya baru pulang dari Palembang hari Senin lalu, mereka memperingati juga Hari Wanita semetodis sedunia gitu ya. 我也是刚从巴联邦回来，他们也是在庆祝那个不是 母亲节。 也是在庆祝母亲节。 Ya, tapi mereka itu akhirnya harusnya tanggal 12 tapi dimajukan tanggal 5 karena 12 wah beruntunglah Ibu Ripka udah cup saya di tempat ini ya. 本来是应该5月12号的，但是他们提前，因为12号我又在这个地方讲道。 Saya senang sekali karena Tuhan ingin menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap perempuan yang ada di Palembang dan hari ini kepada perempuan yang di GKJ 我 Sunda. 很高兴，神呢愿意将他的心意，传达给巴联邦的会友和我们这里的。 Perempuan itu begitu istimewa diciptakan Tuhan, dia adalah seorang penolong yang diciptakan oleh Tuhan. 女人呢，上帝呢创造女人呢，因为女人是一个帮助者。 Siapa yang sudah mendengar bahwa perempuan itu adalah penolong? Siapa yang sudah pernah dengar? 大家都听过吗？女 Angkat 人 tangan. 就是一个帮助者。 Oke. Ya, yang lainnya belum pernah dengar? 其他的还没听过吗？ 现在你们听过 ya, hari ini udah dengar ya? 现在你们就听到了。 Waktu Tuhan menciptakan perempuan, dia berkata, baiklah kita menjadikan seorang penolong, Ezer. 当神创造女人的时候，他说女人就是帮助者。 Nah, dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, setiap kata itu memiliki makna. Jadi setiap kata itu tidak dipakai untuk semua benda. Jadi khusus digunakan kepada benda-benda tertentu. 因为他这个帮助者每一个字母呢都有它的含义。 Waktu Tuhan menciptakan perempuan dikatakan dia menciptakan Ezer, penolong. 当神创造女人的时候，他说是帮助者。 Di dalam Mazmur 32 dikatakan ayat 30 dikatakan bahwa Allah itu adalah Ezer, penolong umatnya. 在诗篇32篇里面也提到，上帝是帮助者。 Jadi penolong itu dalam diri wanita ada kekuatan penolong Tuhan di dalam diri perempuan. 因为女人呢，在女人的里面呢，有神的帮助在她的里面。 所以perempuan itu 很棒。所以呢，女孩子呢真正棒。 对，真棒, keren. Yuk, sekarang bolehkah setiap perempuan katakan, oh ternyata saya sangat keren. Yuk, angkat jarinya, saya sangat keren. 请女生说我很棒。 Oke, bolehkah setiap pria katakan, oh ternyata kamu adalah penolong sama seperti Allah, penolong umatnya. 1, 2, 3, ayo 男 pria-pria. 生说呀，你是我的帮助者。ayo Ayo, yuk semua sebelum berbicara saya nggak mau lanjutkan. Ayo, sudah 1, 2, 3. Oke, kita harus dilatih. Kenapa? Karena itu kita suka lupa apa yang Tuhan katakan. Akhirnya kita hidup seenaknya, menyimpang. Akhirnya setelah hidup seenaknya terjadi kekacauan. 所以呢，我们就应该要顺服。 我们要跟随上帝，我们不要偏左，也不要偏右。 Orang seringkali berkata, saya sudah tahu firman itu, tetapi susah melakukannya. Betul apa salah? 有人说我已经知道了神的话，但是我们也很难实行出来。 Halo?
Betul apa salah? 对吗？ Nah, coba diubah cara berpikirnya. 然后我们稍微转变一下我们的想法。 Kita pernah mendengarkan, berbahagialah orang yang melakukan, habis baca firman, lalu pendetanya berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Terus, pertama, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. 经上也有说，听从神的话语，而且能够每天行出来的人是有福的。 Jadi kalau kita mau berbahagia, kita melakukan apa? 如果我们要幸福的话呢，我们就要实行神的话。 Kenapa kita nggak mau bahagia? 那为什么我们不幸福呢？ Hikmat ini diberikan Tuhan kepada saya. Orang seringkali berkata, lakukan firman Tuhan, saya susah. 神呢给我智慧，大家都说我们要遵行神的话，很难很难。 Tapi Tuhan berkata, Hana, 我是Hana, Hana, bukankah kamu mau bahagia? So, lakukan firman Tuhan. 但是神说韩呢， Oke, lakukan firman Tuhan. 你要遵行神的话。 Oke, jadi kalau kita mau bahagia, lakukan firman Tuhan. Tidak lagi ada alasan, firman Tuhan itu susah. Amin. 所以我们要幸福的话呢，我们就要遵行神的话，不能够说神的话很难。 Hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Abigail yang tercatat di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 35. 今天我们要来学习圣经一位圣经的伟人，他就是亚比该。 Ya, tapi hari ini saya singkatkan dari ayat tersebut supaya kita lebih mudah mengerti dan melakukannya. 所以呢，我今天呢比 Abigail. 较简单。 Ya, Abigail adalah istri dari seorang pengusaha kaya yang bernama Nabal. 这个亚比改呢，她是一个富豪的妻子，她的丈夫名字叫拿巴。 Nah, Abigail dikatakan dia adalah seorang yang cerdik memintakan pengampunan dari Raja Daud. 这个亚比该呢，她是一个很聪明的人呢，她要得到大卫王的饶恕。 Ya, karena Raja Daud pada waktu itu sudah sangat terkenal begitu ya. Namanya sudah tersiar kemana-mana. Dia adalah seorang raja yang diurapi Tuhan dan dia berperang selalu menang. 大卫王在当时是很出名的，他是一位国王，他出去打仗的时候常常都打胜仗。 Dan Abigail tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. 这个亚比该呢，他也知道大卫王是神所高莫的王。 Lalu ketika Raja Daud dikecewakan oleh suaminya yang kejam dan bebal tadi, dia memohonkan pengampunan, dia menghadap kepada Raja Daud. 这个亚比该呢，知道呢，当大卫王被拿把羞辱的时候，所以呢，他就要请求大卫王的饶恕。 Karena waktu itu Raja Daud berkata bahwa kami butuh makanan. Coba kan selama ini saya sudah menjaga. Waktu gembala-gembala kamu menjaga ternak di padang, kami ini ada di sana dan menjaga sehingga mereka bisa menjaga kawanan dombamu dengan aman. 大卫王说：“我们需要食物，我们已经帮助你牧养你的羊群。” Iya. Lalu tapi waktu itu si Nabal ini suami dari Abigail ini bilang, "Loh, emangnya kamu siapa? Kamu itu cuma anak Isai kok," gitu ya. Dia merendahkan Daud yang diurapi oleh 然后 Tuhan. 这个拿巴呢，就轻看大卫，你到底是谁呀、 Jadi dia setelah dia merendahkan Daud, lalu seorang anak buahnya berkata kepada Abigail, "Wah, si Nabal suamimu itu loh ngerendahin Raja Daud dan dia nggak mau memberikan apa yang diminta oleh Raja Daud." 当他轻看大卫的时候，大卫的一个跟随他的人就告诉这个拿巴。 Kadang-kadang istri itu ya punya pasangan yang tidak sesuai dengan harapannya ya. 有的时候呢，女人呢会觉得跟她的伴侣不大相称。 Kadang-kadang Tuhan pasangkan istri yang wah cepat gitu, cara berpikirnya cepat, tek 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 gitu ya. 因为做妻子的常常想的比较快。 Punya suami yang seperti apa? Henman, lambat gitu ya. 做丈夫的平常是慢吞吞的， Istri itu udah nggak tahan, ya udahlah kalau kamu nggak bisa aku aja gitu.
那个做太太的呢就看不惯你，如果不能够我来。 Lalu terciptalah lagu Suami saya lambat. Ichi sangke lambat suami saya. Raho? Kalau tidak lambat apa? Bukan suami saya gitu ya. 所以呢，就创造了这一首歌。 Iya, jadi kadang-kadang kita menikah dengan suami yang sulit mengambil keputusan. Kadang-kadang dia nggak kreatif, kadang-kadang dia males. 因为我们跟那一个被动的男人或者是懒惰的男人， Iya, kalau di beberapa gereja diajak begini, Pak. Suaminya berkata kepada Bapak Pendeta, saya mau jadi apa aja di gereja, tapi satu syaratnya, jangan suruh saya berdoa. 有些弟兄呢就会对牧师说：“牧师，如果你要我在教会做任何的圣工都可以，但是唯一不能教我祷告。” Satu ketika ada pertemuan dan ada pendeta baru dan melihat Bapak ini begitu gagah dan begitu keren kalau bicara. 在一个团契中呢，有一位弟兄呢，他是长得这么英俊，当他讲话的时候是蛮有吸引力。 Lalu pendetanya berkata, silakan Bapak pimpin doa, kita akan mulai acara. 他说我们聚会要开始了，请弟兄祷告。 Apa yang dilakukan? 然后他怎么样做呢？他做什么呢？ Dia colek istrinya, Mama, kamu berdoa. 然后他就偷偷的碰他的太太说：“你祷告吧。” Istri itu perlu imam di rumah. 做太太的是需要那个祭司。 Iya, jadi dia perlu dilindungi ketika ada orang yang menyerang, ada sesuatu. Nah kalau prianya seperti tadi disuruh berdoa aja, suruh istri, wah ini gimana sih gitu ya? Benar nggak istri-istri yang baju merah? 做太太的当然是要丈夫的保护，但是像刚才的场面呢，叫她丈夫祷告，丈夫却叫妻子祷告。 Akhirnya perempuan itu kesal, dia maju. Sebenarnya kami sulit untuk melakukan tugas laki-laki, tapi apa boleh buat? Suaminya kayak begitu. 因为她丈夫这样，做太太的没有什么办法。 Saya mau tanya, adakah di sini pasangan-pasangan yang masih punya pasangan ketika menikah dipaksa? 请问，在座的弟兄姐妹，结婚是不是被逼的？ Ada? 有吗？ Biasanya yang pertama merayu itu, halo ibu-ibu jawab ya, laki-laki apa perempuan? Cingwen, jawab dong. Laki-laki atau perempuan? Saya melihat pada masa dulu pasti yang menyatakan cinta itu pertama laki-laki, betul? Halo laki-laki. 对吧？ Kenapa setelah menikah Anda melempem? 但是为什么结了婚你都变软弱了？ Kami sangat senang kepada laki-laki yang gagah perkasa. 我们很喜欢那些很强壮的。 Gagah perkasa dalam arti bisa mengambil keputusan, jelas memimpin, mau dibawa kemana keluarga ini. 就是说能够主动。 Ya. Bapak pendeta di depan kalau khotbah itu jelas ya, wah itu hati-hati bapak-bapak, perempuan-perempuan di gereja ini, aduh seandainya suamiku seperti pendeta Mesak. 那个牧师在台上讲到是多么的好，如果我的丈夫能够像牧师一样，那多好。 Makanya mereka rajin ke gereja. 所以他们呢就很勤劳来教会。 Ya itu, jadi setiap bapak-bapak itu hanya bercandaan ya. Jadi bapak-bapak ayo tampilkan sisi terbaikmu, jadilah pemimpin. 所以呢，弟兄姐妹呢，你能够成为一个领导。 Nah, oleh karena mendengar hinaan daripada Nabal, suami daripada Abigail itu, Daud menjadi marah. 那个大卫呢，他很生气，因为那个拿巴辱骂他。 Tapi Abigail tahu persis apa yang harus dia lakukan oleh karena perbuatan suaminya. 但是亚比该知道，因为她的丈夫这么做，她
知道后果怎么 Dan 样 di。Alkitab dicatat Raja Daud berkata bahwa Abigail adalah seorang perempuan yang bijaksana. 所以呢，大卫王说亚比该是一个有智慧的女人。 Ketika dia mengetahui apa yang dikatakan dan dilakukan oleh suaminya, dia datang kepada Raja Daud, dia menyembah dan dia membawa makanan yang dibutuhkan oleh gerombolan daripada atau pasukan Raja Daud pada waktu itu. 所以呢，他就带着很多的食物来献给这个大卫王。 Pada waktu itu Raja Daud sedang dikejar-kejar oleh raja yang lama yaitu Saul. Lalu di dalam pelariannya itu betul-betul Daud membutuhkan pertolongan. 当时呢，这个大卫王呢正在被那个扫罗王追杀，所以他需要很多的食物。 Akhirnya Abigail yang bijaksana itu datang membawa makanan dan sujud menyembah. Ya Tuanku Raja Daud, ampunilah suamiku. 这个聪明的亚比该呢，就带了很多的食物给这个大卫王，求大卫王饶恕她的丈夫。 Gimana dengan kita? Apakah kita berkata, itu memang suamiku tuh bebal, udah Pak Pendeta serahin aja sama iblis gitu. 怎么样呢？本来我的丈夫就是这样的顽固，这样的愚顽。 Kita berkata, udah suami saya itu susah, nggak bisa diharapkan untuk berdoa, nggak bisa diharapkan untuk datang ke gereja, nggak bisa lah Bapak Pendeta, begitu? 或者我们会对牧师说，我的丈夫本来他是不能够祷告。 Tapi apa yang dilakukan Abigail? Dia tampil, dia datang memohon pengampunan kepada Raja Daud. 但是亚比该呢，他来到大卫的面前求饶恕。 Kita bisa sebagai penolong datang memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni suami saya. Mereka tidak berfungsi sebagai seorang laki-laki. Mereka tidak berfungsi sebagai seorang kepala dan imam. Bukannya ngata-ngatain ya. 我们可以来到上帝的面前，求上帝饶恕我们的丈夫。 Saudaraku, mengapa Abigail dicatat di dalam Alkitab sebagai perempuan yang bijaksana? Ternyata itu ada hal yang luar biasa yang dilakukan Abigail untuk seorang Raja Daud yang akhirnya menjadi penerus daripada keturunan Yesus Kristus. 那么圣经为什么要记载这是亚比该？因为亚比该是一个非常聪明、有智慧的女人。 Karena Raja Daud ditabiskan oleh Tuhan, Tuhan tidak mau Raja Daud menyakiti bangsanya sendiri, tetapi Tuhan mau Raja Daud itu melindungi bangsanya. 上帝不要大卫王呢，来欺负他的百姓，而是要来祝福他的百姓。 Karena Raja Daud pernah melakukan sebuah kesalahan, dia membinasakan prajuritnya yaitu Uria untuk mengambil Batseba istrinya. Itu adalah kesalahan Daud yang fatal yang akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. 因为大卫王曾经做错一件事，就是谁的记忆？乌利亚王的 istrinya Batseba. 太太。 Tata ya, Batseba gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abigail ini ternyata mencegah Daud untuk melakukan dosa terhadap bangsanya. 这个亚比该呢，为了要阻拦大卫王， Seorang perempuan yang ya kadang-kadang perempuan itu ya kalau gembira itu menangis ya. Benar nggak ibu-ibu? Halo? 一个女人如果高兴的时候，有时候会 Kaisingku. 流泪。 Ya. Sedih juga nangis gitu ya. 伤心的时候也是会流泪， Kalau marah juga apa? 生气的时候有时候也会流泪。 Nah, itu memang perempuan itu seperti itu, mudah tersentuh hatinya dan orang menganggap itu wah ini wanita yang lemah gitu. 女人本来就这样，她的心呢容易被感动。 Lalu setiap perempuan juga berkata, "Iya, saya memang makhluk lemah," gitu ya. 如果每位姐妹都说我本来就是温柔的， Air mata kita itu adalah kekuatan kita. 我们的眼泪就是我们的力量， Mau bukti? 要证明吗？ Kalau ibu-ibu kepengen sesuatu ya di hadapan suamimu, cobalah menangis. 如果姐妹们想要一件东西呢，你就在你丈夫的面前流泪。 Mungkin kalau awal-awal menikah perempuan menangis suaminya masih turuti kemauannya ya. 因为刚结婚的时候呢，可能丈夫的呢会
丈夫的呢会答应。 Tapi kalau sudah sudah lama menikah dia udah tahu, Allah kamu tipu-tipu aku gitu ya. Air mata buaya katanya. 但是如果结婚久了呢，丈夫就知道了你的心意。 Kenapa dikatakan air mata kita itu kekuatan kita? Kenapa? Kita punya kepekaan ya. Mudah merasa, punya kepekaan. Mudah merasa empati. Mudah merasakan suasana. Oh kalau senang dia gembira. Kalau sedih dia juga menangis gitu ya. Kalau senang dia menangis juga. Itu adalah kekuatan kita. Kepekaan hati akan keadaan di sekitar kita. 因为女人呢是比较敏感的。 Tapi karena kita nggak ngerti, akhirnya kepekaan kita itu nggak menentu arahnya begitu ya. 但是有时候我们在不知不觉的时候，我们的敏感就失去了方向。 Melihat orang bersedih kita nggak peduli, kita hanya sibuk. Aduh ini rambut udah lama digulung-gulung begitu ya. Khusus hari ini begitu ya. Orang lagi sedih kita udah nggak peduli gitu ya. 所以呢，当人家伤心的时候呢，我们也从来不会关心他了。 Harusnya kalau kita ngelihat saudara kita walaupun kita sibuk, mau hari ini hari mama harus tampil cantik, kita harus peka, oh iya dia lagi sedih gitu ya. 无论我们是多么的忙，但是同时我们也是要关心别人的伤 Lalu 心。 kita katakan sama dia, 我们对他说 Kincana yo, 什么？ 没事吧? Ya, tidak没 apa-apa 事。 ya, tidak apa-apa gitu ya. Jadi kita itu harus peka. Kita gunakan, jadi jangan fokus hanya kepada diri kita sendiri, tapi melihat sekitar kita. Amin. 所以呢，我们应该要对他们敏感，我们不要单单看到我们自己。 Seperti yang dilakukan Abigail, dia melihat keadaan sekitar dan dia menolong suaminya yang bebal dan kejam itu dari hukuman Raja Daud. 好像亚别改一样呢，她就帮助了她的丈夫， Dan 帮助了她的丈夫免去大卫王的愤怒。 Dan dia juga menolong Raja Daud supaya tidak berbuat dosa kepada bangsanya. 而且呢，她也帮助大卫王呢，没有得罪他的百姓。 Ketika Panglima Raja Saul ngata-ngatain Raja Daud yang bernama Simei, 当这位将军讲这个大卫王的时候， Daud tidak mau membunuh Simei itu, padahal Daud itu raja, dia pintar berperang. 大卫是很会打仗的，但是他不杀这位将军， Karena Simei itu adalah bangsa Israel. 因为西面是以色列族、以 Tapi 色列民。 tapi dia membela Saul sehingga dia ngata-ngatain, dia menjelek-jelekan dan memaki-maki Raja Daud yang waktu itu sudah ditabiskan jadi raja. 但是呢，他呢是尊重这个扫罗王，他对这个大卫王， Dia tidak mau menurunkan pedangnya untuk membunuh bangsanya. 他不要拿那个刀剑杀他自己的百姓。 Itulah sebabnya mengapa Abigail di Alkitab dicatat sebagai perempuan yang bijaksana. 所以呢，亚比该呢在经上呢记作她是智慧的女人。 Karena dia tahu kapan harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kapan dia tidak bertindak. 但是她知道什么时候她要采取行动，什么时候不应该采取行动。 Nah kita sekarang perempuan kita nggak tahu ya, seperti yang di video pertama. Kita nggak tahu kapan kita mengerti keadaan anak kita. Video pertama dia masuk ke kamarnya, dia marah-marah gitu ya. 就好像刚才第一个视频的呀，她没有关心她的孩子，她一直在那边发脾气。 Kita nggak tahu kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara, kapan kita harus menasihati, kapan kita harus menangis. Semuanya menjadi kacau. 我们不知道什么时候我们应该去劝勉，什么时候应该去安慰。 Waktu anak kita bertengkar dengan suaminya, ini sudah cukup senior ya, pasti sudah punya menantu ya di rumah, punya cucu ya di rumah ya, kecuali yang baju merah. 我们大家当然在家里都已经有儿媳有孙子了。 Ya pagi ini saya bicara sama yang senior dulu ya, nanti yang ketiga datang lagi. Oke. Apa yang kita lakukan? Apakah waktu mereka bersedih kita ikut-ikutan, kita masuk dalam rumah tangganya, kita mengatur susunan sendoknya di rumah, kita mengatur susunan bangkunya gitu ya. Kita nggak tahu kapan bicara, kapan bertindak. 我们应该要知道什么时候采取行动，什么时候不可以采取行动。我们要帮助他。 Wah kita masuk ke dalam rumah tangga anak kita, kita ambil alih semua. Udah masakan mama disukai oleh anak saya masak. Akhirnya menantu benci sama mertua.
gitu. 我们去孩子的家呢，我们呢就要做主持，我们要煮给我们孩子喜欢吃的菜，然后呢，我们的媳妇就不高兴了。 Saya berkata sama anak saya, nanti kalau mami udah tua kamu menikah, mami nggak mau ikut kamu tinggal di rumah kamu. 我跟我的孩子说，你们结婚了，我不要跟你们住在一起。 Kenapa? Karena saya tahu saya cerewet gitu ya. 为什么呢？因为我觉得我很唠叨， Saya orangnya bersih gitu, rapi gitu ya. 我是一个很爱整洁的 Saya 人， orangnya teratur begitu ya. 是一个有安排管理的人。 Ya udah kalau kamu menikah biarkan kamu di situ, saya nggak mau ikut campur. 如果你们结婚，我不要跟你们在一起。 Jadi perempuan yang bijaksana itu dia tahu kapan bicara, kapan dia bertindak sesuai firman Tuhan, kapan dia sebagai penolong, kapan dia harus mundur. Kadang-kadang kita mundur itu adalah menolong anak-anak kita untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam pernikahannya. 这个有智慧的女人呢，她知道什么时候该插手，什么时候该放手。 Dan apa yang dikatakan oleh Abigail kepada Daud ketika dia menghampiri Daud dengan membawa makanan dan mohon pengampunan suaminya, yang dikatakan Abigail adalah 然后这个亚比该呢就带很多的食物给这个大卫王，然后亚比该说， Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Dia berkata seperti itu kepada Daud supaya dia tidak membunuh Nabal dengan pedangnya sendiri. 他说这样的话呢，不要让这个大卫王拿刀剑去欺负自己的百姓。 Akhirnya Raja Daud melepaskan Nabal dan dia menikmati makanan yang disiapkan oleh Abigail. 然后这个大卫王呢，他就释放这个拿巴，然后他就接纳亚比该奉献的食物。 Jadi perempuan itu diciptakan Tuhan bukan hanya menolong suaminya, menolong anak-anaknya, orang di rumahnya, tetapi wanita diciptakan juga untuk menolong orang lain. Tapi harus dimulai dari keluarga dulu ya. 上帝创造女人呢，不是单单帮助自己的家庭，同时呢，也要帮助别人。 Jangan sampai suami-suami berkata seperti ini, wah kamu kalau di luar ya nolongin bapak pendeta, bapak majelis ambil makanan, aku di rumah kamu makan sendiri gitu. 不要让丈夫说，你每天到教会去服侍你的牧师，我自己一个人留我自己一个人在家里吃饭。 Ya kalau laki-laki marah seperti ibu-ibu jangan marah ya, itu salah sih ya. 那个是不对的。 Saya percaya Abigail itu menolong suaminya yang bebal itu, dia udah susah, udah berdoa, udah segala macam. Mendoakan suami itu adalah fungsi seorang penolong. 这个亚比该呢，她呢帮助了她的丈夫。一个女人呢，一个女人的关键就是为丈夫祷 Jadi 告。 perempuan itu bisa menolong orang lain di sekitarnya. Setelah dia menolong keluarganya, dia berfungsi menolong orang lain. 这个女人呢，她帮助了自己家里的人，她可以去帮助其他的人。 Ya di gereja ini banyak bunga-bunga cantik. Apalagi kalau bukan sentuhan tangan seorang penolong. Amin. 这些教会有很多好看的花，都 Apa? 是女人。 Apa ini Sudah. kerjaan koster ya? Hah? Bukan penolong di sini. Hah? Oke, ya. Oke, ya. Jadi kita bisa berfungsi dimanapun kita berada. Kita menolong perempuan lain supaya mereka ditolong oleh Tuhan. 我们同时呢，也可以帮助其他的女人，让她们同样得到上帝的帮助。 Amin. Amin. Oke, lalu Matius 5 ayat 9 dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. 然后我们来看马可福音第5章第9节。 Boleh ditampilkan next slide? Oke. Yuk kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, kalau nggak ada di slide lihat aja di HP-nya. 使人和睦的人有福了。 Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, peacemaker, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. 因为他们是神的儿子。 Oke, jadi ketika Abigail memohonkan ampunan kepada suaminya, Daud tidak jadi berbuat dosa oleh karena dicegah oleh 因为亚 Abigail. 比该呢，请求大卫王的饶恕，所以她的丈夫不会去犯罪。 Dan benar, waktu Abigail pulang, suaminya lagi mabuk-mabukan, lagi pesta.
这个当亚比该回到家里的时候，她的丈夫正在白色岩是在哪边喝酒。 Nah, suami dalam keadaan seperti itu Abigail bukannya emosi begitu ya. Tuh, lihat tuh, Raja Daud marah kan sama kamu, dia mau bunuh kamu, enggak. Tapi dia nunggu besok harinya, tunggu suaminya tidur dulu, sadar dulu dari mabuknya, pergi dulu teman-temannya, baru dia ngomong, Raja Daud itu marah oleh karena perbuatan kamu dan dia mau bunuh kamu loh, gitu. 这个亚比该呢，当时呢没有对她的丈夫说大卫王要杀她，等她的丈夫睡醒以后，酒醒了以后，才对她说。 Dan betul aja seketika itu juga Nabal itu langsung kejang katanya, dia membeku oleh karena serangan jantung gitu ya. 这个当时呢，这个亚比该呢，她的身子就僵硬了一下。 Di Alkitab dicatat beberapa hari kemudian akhirnya Nabal itu mati. 然后过了几天呢，她就死了。 Abigail menolong Daud supaya dia tidak membinasakan bangsanya. Abigail menolong Daud supaya tidak berbuat dosa terhadap bangsanya. 亚比该呢，帮助大卫王呢，没有犯罪。 Kita juga bisa jadi penolong buat bangsa ini. Kita bisa jadi penolong buat gereja ini bukan hanya di rumah. Amin. 我们也可以为这个来帮助这个教会，我们不单单在家里而已。 Jadi di rumah ada seorang penolong yang luar biasa. Pernahkah saudara membayangkan ada orang yang membereskan kekacauan yang ada di rumah? 所以在家里呢有一个帮助者，大家曾经经历过吗？ Coba kita saksikan video ini ya. 我们再来看一个短视。 Anaknya tidur, mamanya turun ya. Weh. Ini anaknya baru 1 loh. Anak saya 3 loh. Mama saya anaknya 16. Hah? Wow, itu dikerjakan oleh 2 tangan perempuan. Bolehkah setiap pria kasih tepuk tangan untuk perempuan di tempat 那 ini? 个是用是女 Aduh 人的双手做的。 Kurang, saya mengundang setiap perempuan berdiri di tempat. 请姐妹们 Ya. 起立。 Terbalik, sorry. Perempuan duduk, saya mengundang setiap pria berdiri. Kasihkan stand applause. Tatap perempuan ya, kalau ada istrinya tatap istrinya, jangan tatap istri orang lain. Kalau ada anak perempuannya, tatap matanya. Kasih tepuk tangan, katakan kamu penolong yang luar biasa. Sambil ngomong. 你是伟大 Ya. 的帮助者。 Ayo perempuan bilang terima kasih gitu dong, jangan begini langsung 女 sombong 生也 gitu. 说谢谢你。 Langsung bilang baru tahu ya gitu ya. 哦，你才知道。 Yuk sekali lagi, yuk ayo bapak-bapak ini tepukannya seperti hanya 50 orang padahal ini ada 1000 orang ya. Ayo kasih tepukan 1000 orang. Teriakan katakan kamu penolong yang hebat. 1, 2, 3. Kamu penolong yang hebat. Ngomongnya seperti 1000 orang. 1, 2, 3. Perempuan bilang apa? Oh sisye gitu. Terima kasih. Kamsahamnida gitu ya. Arigato. Nah, silakan duduk. 请坐。 Ini di rumah harus dipraktekkan. Setiap pria berkata, terima kasih mama, aku bisa makan dengan piring yang bersih. 这个我们应该在家里常常说的。 Jangan bilang, wah memang iya kan aku udah ngasih uang bulanan sama kamu. Padahal ngasih uang bulanan belanja 2 juta, kasih uang bulanan cuma 500.000. 他说我已经给了你每月的费用。 Terus maunya dilayanin, diambil nasi, diambilin sayur, dicuciin baju. 然后呢，有人就服侍他，给他添饭啊，给他洗衣服。 Makanya istrinya ambil tas, ambil sepatu, dia pergi. Aku kerja aja, kamu gak bisa menghidupi keluarga. 所以呢，做太太的呢，就拿起皮包，
穿起高跟鞋我去找工 Waktu 作。 istrinya udah bekerja, suami-suaminya malah enak-enakan pergi mancing, pergi jalan-jalan, pergi ngopi-ngopi, ya, pergi naik sepeda, pergi nongkrong-nongkrong di kopi gitu. 当太太去工作的时候，丈夫呢就随心所欲去钓鱼啊，去做他喜欢做的工作。 Tuhan itu memberikan tugas kepada laki-laki itu untuk membiayai, mengcover keluarganya dengan keuangan. 上帝呢给弟兄一个责任，他要负责他的家庭。 Perempuan senang hari ini? Akhirnya ada yang bela? Ya, kalau istrimu bekerja, ucapkan terima kasih. 如果你太太工作，你应该要对她说谢谢。 Bantu pekerjaan rumah, piring yang kacau, meja yang berantakan ya. 在家里我们就要帮忙做家务了。 Saya mau dengar para pria. Amin para pria. Jawaban 1000 pria. Amin para pria. Kan ini wanita yang lembut ya. Amin para pria. Cing cui, amin. Pengumuman. Oke, bantu kalau istri udah bekerja. Dia udah bekerja capek siang malam, saudara juga ya. Hukum mereka di rumah, hukum ya. Akhirnya mereka berubah, bukan lagi penolong tapi jadi monster. 然后呢，他们的不单单是一个帮助者，而是变成一只怪兽。 Satu ketika ada seorang anak, dia melarikan diri dari rumah oleh karena tengkar sama mamanya. 有一个孩子呢，他离家出走，因为跟他的妈妈吵架。 Anak remaja ini lalu kelaparan, lalu tiba-tiba datang tukang jualan, seorang ibu, dia memberi dia makan. 这个少年呢，饿了呢，然后他就去到一个地方，有人给他食物。 Oleh karena dia sangat lapar, dia sangat berterima kasih kepada ibu itu. Oh terima kasih, aku sangat lapar, terima kasih. Kau baik sekali gitu. 因为他非常饥饿了，所以他就对这个女人说：“感谢你，感谢你。” Lah ternyata perempuan itu adalah jemaat GKJ KW GKJ Sunter. 刚好呢，那个女人呢，就是我们顺德堂会的妇女。 Lalu wanita penjual yang GKJ Sunter tadi berkata, aku baru kasih kamu 1 kali makan. Di rumahmu ada seorang perempuan yang tiap hari, 1 hari 3 kali nyiapin kamu makan. Bukan hanya makan, cuci baju kamu, lahirin kamu. Kenapa kamu gak berterima kasih, kamu malah bertengkar mungkin dengan dia. 这个女人就对他说：“我不过给你一碗饭吃，在家里有一个女人，不知道她煮了多少的饭给你吃，给你洗衣服，你怎么不感谢她呢？” Lalu anak remaja ini punya pacar, lalu pacarnya kasih dia sesuatu, belikan dia makanan, sekarang gitu ya, dikirimkan Gojek, GoFood ke rumah, wah dia bilang langsung kirim status gitu ya, terima kasih darling, dadar guling ya, wah dikirim fotonya begitu ya. 这个少女呢，她的爱人呢，这个爱人呢给她送了吃的东西，然后她就非常的感动，说感谢你。 Padahal dia kirim kamu makanan oleh karena kamu udah lebih dulu kirim makanan ke dia. 因为他寄给你食物，乃是因为你以前先寄给他。 Kenapa nggak foto masakan mamamu? Kenapa nggak foto baju yang udah rapi? Kenapa nggak foto rumah yang rapi? Katakan terima kasih mama. 那他为什么不拍家里的整齐、洗好的衣服，跟妈妈说谢谢你？ Makanya orang Kristen itu banyak kacau karena nggak ngerti firman Tuhan. Terbalik-balik semuanya. 所以呢，基督徒呢，有的是呢，颠三倒四的，乱七八糟。 Kita menyaksikan film yang terakhir. Ini adalah kisah beberapa anak yang menceritakan orang mama mereka sudah meninggal. 我们最后来看 Yang pasti 一个视频。 mengerti maunya kita. Menurut gue dari segala indikator yang paling penting buat perempuan itu cerdas. Sosok yang ideal mungkin seperti almarhum nyokap kali ya. Pasti mamaku lah. Yang ngajarin gue hidup itu paling ini nyokap gue. Sosok sempurna di mata gue nyokap. Jadi sedih. Apa yang paling diingat dari sosok mama? Nyokap gue tuh selalu bilang, kamu ntar gede jadi anak berguna ya, kamu jangan lupa sama keluarga ya, gitu-gitu. Itu yang diomongin hampir tiap hari ke gue, kalau tiap kali ngajak mau gue berdoa bareng, gitu-gitu. Ntar gue nangis tapi nggak. Dia selalu ngasih yang terbaik buat anak-anaknya. Gak peduli duit yang gak cukup. Gak peduli mesti jalan jauh. Gak peduli dia kerja berangkat pagi pulang
sore gitu. Yang penting anak gue jadi orang. Paling gue seselin saat dia hidup adalah Yang hari paling terakhir disesali sebelum dia meninggal. setelah mama meninggal. Itu dia dirawat di ICU rumah sakit Polri Cinere. Itu jam 4 pagi gue udah ketiduran di luar gitu. Terus orang keluarga gue ngajakin gue pulang untuk besok paginya datang lagi ke sana. Terus di situ kakek gue sama bokap gue bilang, mau pamit dulu nggak sama mama? Terus gue bilang, gak usah, besok aja, besok kan juga balik lagi. Katanya pas pagi gue bangun dia ada telepon kalau nyokap udah nggak ada. Wah itu parah sih. Begitu gue nginep aja di situ, nggak usah pulang gitu maksudnya. Nangis gue. Karena sering nakal, sering ngelawan mama dulu. Mama sempat ngomong kayak, kalau mama meninggal kamu mau gimana gitu loh. Terus kejadian gitu kayak ke flashback dengan kata-kata itu, terus kayak ya mau jadi apa gitu kalau misalnya ngelawan terus gitu. Makanya waktu demi waktu mencoba mendewasakan diri sih. Diusap-usap kepalanya. Karena itu hal terakhir yang dia lakuin sebelum dia pulang. Itu terakhir dia di rumah, dia cuma ngelus-ngelus kepala gue. Dan mungkin karena itu terakhir kali ya, jadi itu yang paling gue inget. Bawa ke Jepang. Dia ingin bawa mamanya ke Jepang. Dulu waktu lihat foto merit mama sama papa, itu tuh kayak ya adalah ala-ala Jepang kayak gitu. Cuma kan dulu studio tuh, ya pengen gitu loh suatu saat bisa bawa dia beneran ke situ gitu. Gue selalu ngejanjiin dia ke Yerusalem. Oke, bolehkah pemusik? I do really love you, Mom. Like I would do anything for you. Ya, tapi udah nggak bisa. Oke, kalau saya percaya setiap kita pernah jadi anak, amin. 我相信大家都做过孩子的。 Tapi apakah mama kita sekarang itu menjadi musuh kita, menjadi orang yang tidak ingin kita dengarkan lagi? 是否我们的妈妈呢就成为我们的敌人，我们的仇人？ Hari ini kalau ada kesalahan, saya percaya setiap kita punya penyesalan, banyak hal yang kita belum lakukan untuk mama kita. 今天如果我们有犯错的， Mama saya meninggal tahun 2017, waktu itu saya melayani masih di Guangzhou dan waktu itu saya perpanjang visa. Paspor saya ada di imigrasi China. 我妈妈在2017年去世，那个时候我在广州侍奉。 Nah, pas waktu itu adalah hari libur, hari kemerdekaan Cina, bulan Oktober, tanggal 1 mereka libur 10 hari. 那个时候刚好是国庆日。 Ya, saya sudah minta tolong kepada kantor Republik Indonesia, mereka tidak bisa ambil paspor saya dan visa saya di kantor itu. 然后我就邀请印尼的大使馆。 Waktu dia meninggal, saya tidak melihat dia 当他 meninggal. 去世的时候，我没有来。 Tapi saya membayangkan bahwa dia adalah ibu yang luar biasa, ibu yang hebat, ibu yang mencintai dan selalu berdoa untuk saya dan keluarga. 但是我相信她是一个伟大的母亲，慈爱的母亲。 Bayangkan dia membesarkan tepatnya 13 orang anak yang lahir dari kandungannya jadi 16 orang gitu ya. 她呢要抚养她自己生的16个孩子。 Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, pasti dia tidak mampu. 如果不是因为神的帮助，她一定不能够做到。 Setelah dia meninggal, saya kadang pergi pedicure, manicure gitu ya. 当她去世的时候，我常常去修指甲。 Saya kepengen, aduh seandainya mama saya masih hidup, saya ajak dia gitu ya. 我常常就会想到，要是我母亲还活的时候，我会带她去。 Tapi sekarang dia sudah tidak ada, semuanya tidak ada gunanya. 但是现在她已经没有了，没有什么用处了。 Segala penyesalan kita diampuni oleh Tuhan. 所以我们常常就会后悔。 Tapi kalau mereka masih ada,
Bukankah ini saatnya engkau menunjukkan cinta dan terima kasihmu kepada dia? 但是如果他们还在的话，我们就应该要感谢他。 Adakah di ruangan ini yang ada bersama dengan mamanya? Bolehkah anak-anak menghampiri mamanya? Bolehkah ya setiap anak kalau ada mamanya peluk dia, katakan terima kasih mama. 在座的姐妹有没有母亲的？有跟母亲在一起的？ Bolehkah mama-mama ya berdiri, mamanya lagi dipeluk, berdiri. Yuk. Say sorry untuk segala kesalahan. Boleh mama berdiri, mama berdiri, mama berdiri ya. Peluk anakmu. Sisi. Bolehkah setia pria, selama ini mungkin engkau kurang menganggap istrimu yang sudah bekerja. Dia adalah seorang mama yang perlu dukungan daripada seorang imam, seorang kepala. Bolehkah setiap pria peluk istrimu yang adalah perempuan? Yuk. Ayo Bapak Pendeta, Ibu Rifka. Boleh istri yang ada suaminya boleh berdiri, biarkan suamimu memeluk. Pria ucapkan ya, terima kasih. Terima kasih engkau penolongku. Xie ni, ni是我的帮助的. Ayo. Tolong yang lain minggir, biarkan mereka bersama suaminya. Yuk. Pak, boleh tetap di tempat, Pak. Pak, boleh tetap di tempat. Siapa lagi yang ada pasangannya? Yang lain minggir dulu ya. Pak, tetap bersama istrinya, Pak. Tetap bersama istrinya. Yuk. Keluar dari bangkunya, yuk. Tetap pelukan, tetap pelukan. Tetap pelukan, yuk. Ya. Oke. Para pria, ini mestinya pendeta Mesak nih yang ngajarin ya. Gak apa-apa lah ya, saya mewakilkan. Yuk para pria ucapkan. Ya ucapkan aja, Allah dulu ngerayu gak diajar-ajarin. Sekarang kok, wah ayo dong tunjukkan. Yuk, mau ngomong, wo ini apa ke? I siteru ke apa, terserah. Mau ngomong kupa, oh sarangio, ya ngomongnya sama istrinya Pak, jangan lihat saya Pak ya. Nanti saya pengen sarangionya, ya udah, tatap matanya, katakan, ayo istri, ya. Habis ini jangan lupa hongpaunya ya. Oke, tetap dalam posisi berpelukan ya. Kita mau berdoa ya, sambil nyanyi di doa ibuku ya, hafal semua ya. Anak-anak tadi mamanya dipeluk ya. Yuk, ayo maju-maju. Yang punya mama di sini dipeluk Pak. Yang baju pink saya hafal Bapak ya. Yuk. Di waktuku boleh ditampilin. Masih kecil, gembira dan senang. Gembira dan senang. Tiada duku kenang. Takutkan tak kunjung menang. Kami mengucap syukur untuk setiap perempuan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami.
Terima kasih buat mama kami. Kami tahu banyak air mata, banyak perjuangan dan pengorbanan yang sudah mereka lakukan sampai kami ada sampai hari ini. Mungkin kami salah sangka dan menganggap mereka menyakiti hati kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan kepada mama kami yang mungkin masih hidup atau yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kami melepaskan pengampunan. Dan kami memberkati setiap orang tua, setiap mama yang ada di tempat ini. Biar setiap mama, setiap perempuan yang di tempat ini memiliki hati seorang penolong. Seperti Tuhan penolong umatnya. Memang tidak mudah Tuhan, tetapi ketika kami mengingat, itu adalah kunci kebahagiaan kami. Maka kami mau dengan senang hati melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap pria di tempat ini. Biarlah pria-pria ini boleh menjadi pelindung, menjadi imam, menjadi seorang yang membela setiap perempuan yang Tuhan tempatkan dalam hidup mereka. Mereka boleh menjadi pahlawan bagi anak-anak perempuan dan juga bagi istri mereka. Menjadi imam, menjadi kepala. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kasih pelukan lagi dong. Sekarang janjiin sesuatu ya. Apa kayak gitu? Oke. Sisi. Mama. Mama adalah sosok yang melahirkan kita. Mama adalah sosok yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Mama adalah sosok yang paling mengasihi kita. Mama rela berkorban untuk anak-anaknya. Mama tidak pernah mengharapkan balasan dari anak-anaknya. Tidak ada yang dapat menggantikan sosok seorang mama. Lengan mama selalu ada dan kuat untuk anak-anaknya. Kami mewakili Komisi Wanita mengucapkan Selamat Hari Mama untuk semua mama-mama yang hebat di GKJ Sunter. Ada kasih dari surga yang selalu menyertai setiap mama. Doa kami, kiranya setiap mama selalu dapat menyatakan kasih Allah buat anak-anaknya dan selalu menjadi berkat bagi keluarganya. Amin. Dapat di zaman
Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada Komisi Wanita yang telah mempersembahkan pujian. Kiranya semua mama-mama di tempat ini boleh menyatakan kasih Tuhan di dalam keluarga mereka. Dengan sukacita tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan. Kolektan dipersilakan maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian. Jadikan aku saluran berkat. Banyak keluh dan kesal.
Jemaat dipersilakan duduk. Oh maaf ya, jemaat tetap berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Litka. Masa muda adalah masa yang penuh dengan semangat dan energi. Alangkah indahnya di masa muda telah menyadari dan meninggalkan dosa yang mengikat dan bertumbuh serta melayani Tuhan. Mari berdoa agar banyak anak muda GKJ yang mengalami saat indah bersama Tuhan dan mereka dapat merasakan hati Allah terhadap jiwa-jiwa yang berharga. Doakan untuk persiapan pelayanan misi youth, yaitu mereka yang telah menyelesaikan kelas Explore, akan melayani ke STA, suku Sasak, Bojo, dan Sumbawa pada tanggal 21 hingga 25 Mei 2024. Peserta yang akan berangkat harus mengikuti kelas lanjutan selama 7 kali pertemuan via Zoom. Doakan agar peserta yang akan berangkat dapat benar-benar mempersiapkan diri untuk melayani. Dan Tuhan kiranya memakai, mengurapi setiap mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mei dengan tema prinsip dasar pelayanan penundukan diri oleh Pendeta Bobi Mesak. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu.
Persekutuan doa malam akan diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei jam 7 malam membicara oleh Guru Injil Ripka dengan tema berdoa dan bekerja, mengundang seluruh pelayan, aktivis dan jemaat untuk menghadirinya. Kemudian yang keempat, kebaktian umum hari Minggu 19 Mei di KU yang pertama dan kedua, pembicara oleh Pendeta Mesak Triyuliadi dan KU3 jam 7 malam oleh Pendeta Bobi Mesa dengan tema Damai Sejahteraku Kuberikan Kepadamu, mengundang kita semua juga untuk terus setia beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya HUT Komisi Wanita yang ke-27 akan diadakan pada hari Kamis ini ya. Untuk sahabat-sahabat wanita, mari kita hadir bersama-sama dalam ibadah HUT Komisi Wanita pada hari Kamis 16 Mei dengan tema wanita yang berintegritas, pembicara oleh Pendeta Ria Pasaribu. Mari kita hadir dan bersama-sama di dalam HUT Komisi Wanita. Pemberkatan nikah, gereja akan mengadakan pemberkatan nikah atas nama Victor Santoni Putra dengan Julia Sabella pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 10 pagi. Bagi jemaat yang berkeberatan atas rencana pemberkatan nikah tersebut, harap menghubungi hamba Tuhan. Apakah ada Victor hari ini? Tidak ada ya. Ya, kita doakan biarlah semua dapat berjalan dengan lancar. Mahasiswa praktek pelayanan akhir pekan, Saudari Intan Meli Lestari telah melayani sejak Agustus 2023 sampai Mei 2024 dan Saudari Cynthia Natalia Zaluku telah melayani sejak Januari 2024 sampai Mei 2024 dan akan mengakhiri pelayanan akhir pekan di GKJ Sunter pada hari ini Minggu 12 Mei 2024. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati studi dan pelayanan selanjutnya. Apakah Saudari Intan dan Cynthia ada? Masih pelayanan di sekolah minggu ya, jadi nanti di KU2 dan KU3 bisa mengikuti ibadah. Kemudian sekali lagi kita akan menyaksikan video promo One Day Tour GKJ Sunter. Ya Bapak Ibu, sudah 1 bulan kita menyaksikan video ini, mari jangan ditunda-tunda lagi untuk mendaftarkan diri. Sudah ada berapa pendahara? Sekitar berapa jumlahnya Lili yang sudah update pendaftaran? 79. Wah, ini masih menunda-nunda nih ya. Jangan-jangan tanggal 17 Agustus saya mau pergi kemana begitu ya. Jadi usahakan kita bisa berkumpul bersama ya di dalam One Day Tour GKJ Sunter ini karena sudah lama sekali kita tidak mengadakan One Day Tour semenjak pandemi. Ya, ini tempatnya di Orchid Forest Cikole. Tempatnya bagus Bapak Ibu Saudara untuk jalan-jalan, foto, kumpul bersama-sama. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Banyak pesertanya ya, di depan kita sudah ramai nih dengan peserta. Berangkat dari gereja pukul 5.30. Sabtu 17 Agustus dengan biaya 200.000 per orang, early bird sampai tanggal 30 Juni 2024 dan 250.000 per orang mulai dari 1 Juli sampai 31 Juli. Kuota peserta 180 orang untuk jemaat kita. Sudah termasuk sarapan, 1 botol air mineral 600 ml, makan siang, tiket masuk, dan juga 1 botol air untuk perjalanan pulang dan termasuk biaya transportasi juga ya, bis. Pendaftaran KU1 kepada Ibu Syatngo, KU2 kepada Saudari Gebi, dan KU3 kepada Ibu Hanabong.
Demikian warta kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah, kita naikkan pujian doksologi. Saya undang kita semua berdiri, doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Bobi Mesak. Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukan firman yang telah engkau dengar dan nikmatilah Tuhan dalam hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Ia terus menuntun kehidupan kita. Sejak hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.